Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada lagi sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Setialah dalam hal yang kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku yang saya kasihi, banyak orang seringkali memusatkan perhatian atau hanya terfokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan, meremehkan, dan bahkan menyepelekan hal-hal yang kecil atau sederhana. Padahal, untuk bisa sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus mulai pendakian dari bawah atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan langkah pertama. Coba tanyakan kepada orang-orang yang berhasil, baik itu berhasil dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Mereka juga memulai segala sesuatunya dari nol, tidak langsung berada di atas. Saudaraku yang saya kasihi, pada zaman sekarang ini, banyak orang maunya berhasil secara instan, terkenal secara instan, atau kaya secara instan. Tidak peduli meski harus menempuh cara yang tidak halal. Ketika melamar pekerjaan, kita ingin diposisikan di tempat teratas, tidak mau merintis dari bawah. Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah, kita menolak. Begitu pula dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan. Baru mau melayani jika ditempatkan di posisi depan, dilihat banyak orang di posisi strategis. Kalau hanya sebagai pendoa syafaat atau tim besuk, apalagi hanya menjadi tukang sapu lantai gereja, pelayanan itu pasti akan ditolak. Saudaraku yang saya kasihi, sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang lebih, mau tidak mau, kita harus terlebih dahulu melewati proses dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak. Ada ujian kesetiaan, ujian ketekunan, dan ujian kesabaran di dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita harus melewati pengalaman yang pahit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging.
Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita tanpa ada persungutan. Ini adalah modal untuk beroleh kepercayaan lebih. Saudaraku yang saya kasihi, yang Tuhan mau adalah kita mempunyai kesetiaan. Ketika kita setia, berarti kita bisa dipercaya. Tahukah kita ada hubungan yang erat dari kesetiaan dan dapat dipercaya? Mari kita mau belajar untuk bisa dipercaya. Mari kita belajar untuk bisa terbukti setia. Percayalah, janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus berkata jelas di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita akan setia dalam perkara besar. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, maka kita tidak akan setia perkara besar. Bahkan seorang raja besar menuliskan di dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya, sebuah kesuksesan bisa menjadi berkat atau sebaliknya. Semua tergantung dari mana kalau kita mau setia dalam perkara kecil. Saudaraku yang saya kasihi, pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil. Kita biarkan saja, kita abaikan saja, kita melihat ke bawah. Saat ini kita harus berubah. Berhentilah meremehkan sesuatu yang kecil. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Hari ini badan kita sudah dewasa penuh, ukuran tubuh besar. Tentunya hal tersebut dimulai dengan suatu proses pertumbuhan. Ya, dimulai dulu dari seorang bayi, dan semakin hari bertumbuh semakin besar. Contoh lain, ketika murid-murid meremehkan 5 roti dan 2 ikan, mereka berpikir tidak mungkin cukup untuk memberikan makan begitu banyak orang yang waktu berkumpul di situ. Tetapi Yesus tidak meremehkan. Lalu Yesus mengangkat dan mengucapkan doa syukur. Maka terjadilah perlipat gandaan ikan dan roti. Seringkali kita tidak setia dalam perkara kecil karena kita meremehkan perkara kecil. Ingatkah kita akan kisah Goliat? Goliat yang besar kalah oleh Daud yang kecil yang masih muda belia. Kenapa Goliat kalah? Karena Goliat meremehkan Daud yang kecil. Goliat meremehkan batu yang kecil yang dibawa oleh Daud. Jangan meremehkan hal yang kecil, karena hal yang kecil akan berubah menjadi hal yang besar dan luar biasa bila Tuhan menyertai. Setialah dari hal yang kecil. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Mazmur 18 ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
Engkau berlaku tidak bercela. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan telah mengajarkan kami untuk kami tidak meremehkan perkara yang kecil. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami meremehkan perkara yang kecil. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk tetap setia di dalam mengerjakan segala sesuatu meskipun hal yang kecil. Karena satu waktu Tuhan akan mempercayakan kami hal yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.